Dan jangan lupa Nabi juga udah kasih kabar, sayati zaman, akan datang suatu zaman di mana aku punya umat yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Aku punya umat akan lari meninggalkan ulama, meninggalkan fuqaha. Ulama ditinggal, fuqaha ditinggal. Mereka tidak mau ikut ulama, tidak mau patuh ulama, saudara. Lalu apa kata Nabi? Kalau sudah begitu kondisi aku punya umat, ada 3 bala musibah, bala petaka yang akan Allah kirim untuk umat dia, saudara. Yang pertama, Allah akan kirim pemimpin yang zalim, pemimpin yang akan bikin susah umat Islam, pemimpin yang akan bikin susah rakyat, pemimpin yang sewenang-wenang, pemimpin yang diktator. Hati-hati, saudara. Kalau anda tinggal pergi meninggalkan ulama, Allah kirim besok, saudara, pemimpin yang tidak peduli dengan kesusahan anda, pemimpin yang tidak peduli dengan penderitaan anda, pemimpin yang tidak peduli dengan urusan agama, saudara. Dan yang kedua, saudara, kata Nabi, saudara, Allah akan cabut keberkahan dari nafkah kalian semuanya. Kita punya nafkah, nggak ada berkahnya lagi. Padahal kita lihat dulu orang-orang tua kita, walaupun cuma punya kebun sepetak, tapi anak-anaknya berpendidikan tinggi semua. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi profesor. Dia nggak ngemis ke sana kemari. Kenapa? Berkah. Tapi berapa banyak sekarang orang duitnya miliaran, saudara, mobilnya mewah-mewah, anaknya sekolah nggak ada yang jadi, nggak ada yang jadi kiai, nggak ada yang jadi insinyur, nggak ada yang jadi dokter, bahkan jadi pencinta narkoba, yang jadi homoseks, yang jadi pemabuk, yang menjadi penjudi. Kenapa? Tidak berkah. Makanya keberkahan itu Allah cabut kalau umat udah ninggalin ulama, saudara. Dan yang ketiga, ini paling berbahaya, akan banyak umat Islam yang mati kehilangan iman karena jauh dari tuntunan ulamanya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap cinta ulama? Jawab yang kompak, siap cinta ulama, siap ikut ulama. Takbir. Umat Islam sekarang lucu. Kalau lagi ada yang meninggal dunia, keluarganya baru manggil ulama. Ulama cuma disuruh tahlilan doang, pulang bawa berkah. Kalau lagi utang banyak, datang ke kiai, Pak Kiai kasih amalan dong supaya utangnya lunas. Betul? 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 Giliran lagi mau milih siapa nih presiden yang pantas buat umat Islam, nggak nanya kiai. Nggak nanya kiai, saudara. Siapa nih yang pantas jadi gubernur kita? Siapa nih yang pantas jadi bupati kita? Siapa nih yang pantas jadi presiden kita? Enggak, dia nggak nanya kiai. So pintar, so hebat, kiai ditinggal, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, alasan dia apa, Habib? Kiai kan nggak ngerti politik, saudara. Ya, banyak kiai tidak ngerti politik, tapi jangan lupa kiai yang istiqamah, kiai yang berakhlak, kiai yang beriman, kiai yang bertakwa, kiai yang dekat dengan Allah, mereka punya mata hati, saudara. Allah buka mata hatinya. Dan kalau anda datang bertanya kepada kiai macam ini, kiai ini nggak akan sembarang menjawab. Dia istiqoroh minta petunjuk Allah. Malam-malam dia bangun munajat kepada Allah, berdoa dalam keheningan, dalam kesucian hati. Allah yang kasih ilham, Allah yang kasih petunjuk, Allah yang kasih jawaban. Jawaban itu untuk umat, saudara. Jangan pandang remeh ulama, saudara. Ini giliran milih pemimpin, ini milih pemimpin, saudara, lebih penting daripada urusan utang pribadi kita. Milih pemimpin ini lebih penting daripada urusan tahlilan, saudara. Kalau urusan tahlilan anda tanya ulama, kalau urusan bayar utang anda minta doa kepada ulama. Kenapa memilih pemimpin? Kok anda tidak tanya ulama? Ulama, Masya Allah. Itulah, saudara, kalau udah nggak tanya ulama, ini akan terjadi. Lihat aja, saudara, kalau umat sudah lari dari ulama, Nabi udah kasih kabar, Allah akan kirim pemimpin yang zalim, keberkahan nafkah rezeki kita dicabut, dan akan banyak yang mati dalam keadaan kehilangan iman, kecuali mereka taubat kepada Allah dari sekarang, saudara.
jangan tinggalkan ulama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Ciri ulama cuma dua, saudara. Satu, dia punya ilmu. Dua, dia punya akhlak. Ilmu dan akhlaknya seiring sejalan. Jadi kalau dia punya ilmu tinggi dengan iman dan takwa, dia berakhlak mulia, itu ulama yang wajib kita ikuti, saudara. Makanya saya sampaikan sedikit di sini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara. Kata Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad rahimahullahu taala, beliau katakan ar-rijalu arba'atun. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fattabi'u. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika na'imun fa'aikidu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika mustarsidun fa'arshidu. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadhalika jahilun fatruku. Luar biasa, saudara. Apa kata Imam Khalil Ibn Ahmad? Beliau katakan ar-rijalu arba'atun, manusia ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Saya ulangi, orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Maksudnya apa? Orang punya ilmu, dia ulama, ilmu agamanya luar biasa, dan dia tahu diri, sadar kalau dirinya ulama, dia amalkan ilmunya, akhlaknya bagus, perbuatannya baik, saudara, ilmunya disebarluaskan, diajarkan ke orang. Apa kata Imam Al-Khalil Ibn Ahmad? Fadhalika alimun, itu yang disebut ulama sebenarnya, itu ulama sejati. Apa kewajiban kita? Beliau kata fattabi'u, ikuti dia. Jadi kalau anda ketemu seorang ulama, cukup ilmunya, bagus iman takwanya, mulia akhlaknya, saudara, dia tahu kalau dirinya tahu, itu ulama, ikuti. Jangan sekali-kali kita tinggalkan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Seperti apa? Orang punya ilmu, dia ngerti agama, tapi dia nggak amalkan. Ilmu dan perbuatannya berbanding terbalik. Ilmu dan akhlaknya tidak sejalan, saudara. Ilmu agamanya tinggi, ilmu agamanya hebat, baca kitabnya luar biasa, saudara, tapi akhlaknya tidak mulia. Kerjaannya memfitnah, mencaci maki, berbuat maksiat, saudara. Hati-hati, saudara. Apa kata Imam Khalil? Kalau ada orang semacam ini, fadhalika na'imun, itu orang yang lagi tidur, dia lalai. Kewajiban kita, fa'aikidu, bangunkan dia dari tidurnya, tegur dia. Hei kiai, hei tuan ulama, engkau ini Allah karuniakan ilmu, ilmumu luas, akhlakmu mesti baik dong, tingkah lakumu mesti baik dong, ucapanmu mesti baik dong, perbuatanmu mesti baik dong. Tegur, sadarkan, saudara. Yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia nggak punya ilmu tapi tahu diri. Bagaimana tahu dirinya? Nggak punya ilmu, dia ngaji. Nggak punya ilmu, dia tanya kiai. Dia nggak punya ilmu, kalau nggak paham sesuatu minta fatwa kepada ulama. Itu namanya tahu diri, saudara. Orang semacam ini, kata Imam Khalil, fadzalika mustarsyidun, itulah orang yang sedang mencari petunjuk. Kewajiban kita, fa'arsidu, tunjukkan dia, bimbing dia, ajarkan dia. Kenapa? Karena dia memang tahu diri, hendak menuntut ilmu, saudara. Yang keempat, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Seperti apa? Orang nggak punya ilmu, nggak tahu diri. Udah nggak punya ilmu, saudara, nggak mau nanya kiai. Udah nggak punya ilmu, nggak mau ngaji. Udah nggak punya ilmu, kalau ada masalah bikin fatwa sendiri. Bahkan kadang-kadang kiai dicaci maki, saudara. Ini kalau orang Jakarta bilang udah goblok peka lagi.
kita, fatruku, tinggalkan dia. Orang nanya, Habib, orang jahil itu kan bodoh, betul. Lah kok orang bodoh ditinggal? Kata Imam Khalil, tinggalin lagi tuh orang bodoh. Nah kan orang bodoh mesti diajarin, Habib. Jawabnya, bagaimana mau diajarin? Kiai aja dilawan. Bagaimana mau diajarin? Ulama aja dicaci maki. Betul, betul. Nah kalau ada yang begitu tuh, udah goblok, nggak tahu diri. Udah goblok, suka caci maki kiai. Udah goblok, sok bikin fatwa sendiri. Sudah goblok, tidak mau ngaji. Yang seperti ini tinggalkan, kucilkan, asingkan. Kenapa? Untuk memberi dia pelajaran. Nanti dia mikir, saya kemari orang jalan, saya kemari orang pergi, kok nggak ada mau deket saya sih? Oh, saya goblok sok tahu sih. Kalau begitu saya harus berubah. Nah kalau dia udah mulai berubah, dia nggak menghina kiai, mau ikut ngaji, mau nanya ulama, berarti statusnya naik, kelasnya naik, saudara. Bukan jahil lagi, tapi mustarsyid. Baru kita kasih dia binaan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi saya mau tanya, kalau gitu yang saya maksud ulama yang mana tadi? Yang nomor 1, 2, 3 atau 4? Jadi selalu saya katakan, cintai ulama, ikuti ulama, patuhi ulama. Ulama yang mana? Ulama yang tahu dan tahu diri kalau dirinya tahu. Nah, ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ulama nggak tahu diri, ngaku Ahlus Sunnah, bukan Ahlus Sunnah namanya, akhlak. Nah ini mesti kita sama-sama saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saudara. Yuk jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu saling menghargai sesama ulama. Insya yang terakhir, yang tadi saya katakan hubbul ulama wal muslimin, cinta kepada ulama dan kaum muslimin. Nah jadi yang bagian akhir adalah cinta sesama muslim. Saudara, kita cinta sesama muslim agar kita kuat persaudaraannya. Syarat utamanya adalah jangan saling menyesatkan, apalagi saling mengkafirkan di antara kita, saudara. Dalam surat An-Nisa ayat 94, Allah menyatakan, faqala ta'ala la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hei orang yang beriman, jangan kau katakan kepada orang yang memberikan salam kepadamu, lasta mu'minan, kau bukan orang mukmin. Nggak boleh, saudara. Kalau ada orang sudah menunjukkan syiar Islam, sudah menunjukkan identitas Islam, sudah mengaku sebagai orang Islam, sudah mengucapkan syahadat Islam, saudara, selama kita tidak punya bukti kekafirannya, tidak boleh kita kafirkan. Illa kufrun bawa, kecuali kalau kekafiran yang nyata. Dia ngaku Islam tapi mengatakan Allah beranak dan diperanakan, kafir, saudara. Dia ngaku Islam tapi mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, kafir, saudara. Dia ngaku Islam tapi mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, puasa Ramadan tidak perlu, syariat zakat tidak ada, kafir, keluar dari Islam, saudara. Dia ngaku Islam tapi mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran tidak otentik, Al-Quran tidak sempurna, Al-Quran itu sudah palsu, tidak asli lagi, kafir. Kalau yang kafirnya nyata, kafirkan, saudara. Tapi kalau yang kafirnya nggak nyata, nggak boleh. Apalagi soal khilafiyah, nggak boleh, saudara. Yang kunut dengan yang nggak kunut saling mengkafirkan. Ini dia, saudara. Saudara, yang sholat subuh pakai kunut ikut madhab Imam Syafi'i, dan Imam Malik juga pakai kunut, saudara. Yang sholat subuh tidak pakai kunut ikut madhab Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad juga tidak pakai kunut. Ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, empat-empatnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mesti saling mengkafirkan?
Saya ditanya, Habib, mana yang salah? Yang sholat subuh pakai kunut, apa yang nggak pakai kunut? Saya jawab, yang salah yang nggak sholat subuh. Betul, betul. Yang sholat subuh pakai kunut bagus tidak? Bagus tidak? Yang tidak pakai kunut salah tidak? Ya sudah. Ada lagi yang nanya, Habib, orang kalau sholat ada tasahudnya, jarinya telunjuk lurus, ada dikodek-kodek. Yang benar yang mana, yang salah yang mana? Saudara, dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jari telunjuk diluruskan, nggak boleh digerakkan. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i menggerakkan anggota badan, saudara, tanpa ada keperluan, tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan, bisa membatalkan sholat. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad, jari memang mesti digerakkan, saudara, sesuai dalil yang mereka pahami dan mereka yakini. Nggak usah ribut. Yang lurus ahlus sunnah, yang dikodek ahlus sunnah, yang begini yang salah. Betul. Kalau ada orang asyhadu alla ilaha illallah, nah itu aliran sesat tuh. Itu mazhab ngebejek namanya. Betul. Sama gitu saya mau tanya, yang kunut dengan yang enggak kunut siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap tidak? Betul. Takbir. Nah makanya saya mau ingetin nih saudara-saudara saya yang ada di luar ahlus sunnah, tolong jangan sembarangan mengkafirkan ahlus sunnah wal jamaah. Saya kaget ada tokoh Wahabi di Indonesia bikin buku berjudul Hidup Mulia dengan Manhaj Salaf. Saya beli bukunya, saya baca. Begitu saya baca di pasal 13, saya kaget. Di situ dituliskan firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Salah satunya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gila ini buku, saudara. Asy'ariyah itu as-sawadul a'zam, ahlus sunnah terbesar di dunia saat ini, dari dulu sampai sekarang adalah Asy'ariyah, menyusul Maturidiyah. Ada tokoh Wahabi seenaknya ngomong Asy'ariyah kafir, Maturidiyah kafir, pala lu bomenyan. Ngomong seenaknya, saudara. Bukunya saya punya, saudara. Saya beli. Tokoh Wahabi di Indonesia kurang ajar. Selama ini kami hormati Anda, selama ini kami hargai Anda, selama ini kami ingin bersaudara, tapi jangan terus dikasih hati minta limpah dong. Saudara, seenaknya dia sesatkan kita. Saya ingatkan yang di luar ahlus sunnah sana, jangan sembarangan orang yang sedang merayakan maulid dikatakan ahlul bid'ah, musyrik, sesat, masuk neraka. Talqin bid'ah, tahlil bid'ah, peringatan Isra Mi'raj bid'ah, semuanya dolalah, semua masuk neraka. Kayak dia doang yang masuk surga, kayak dia yang pegang kunci surga. Kita nggak boleh masuk semua, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Saya selama ini sangat menghargai madhab-madhab yang ada. Saya dialog dengan Syiah, saya dialog dengan Wahabi, saya dialog dengan aliran-aliran, bahkan Ahmadiyah saya ajak dialog, saudara. Kristen saya ajak dialog, Buddha saya ajak dialog, Hindu kita ajak dialog, saudara. Enggak, kita enggak tertutup untuk dialog. Tapi khusus untuk kalangan-kalangan takfiriyah yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam, ittaqullah, takutlah kau kepada Allah. Allah sudah melarang umat Islam saling mengkafirkan. Baca surat An-Nisa ayat 94, saudara. Dan di dalam Sahih Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma." Kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," maka kalimat kafir akan mengenai salah satu di antara keduanya. Kalau tuduhannya benar, maka yang dituduh memang kafir. Tapi kalau tuduhannya tidak benar, ternyata yang dituduh bukan kafir, kalimat kafir akan kembali kepada dirinya sendiri. Hati-hati Pak Bu ya. Kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya, "Kamu kafir, kamu musyrik, kamu bukan Islam," begitu dia tuduhnya saudara kafir, mulai saat itu dia tidak boleh memberikan salam kepada saudara yang dituduh kafir tadi.
Dan kalau saudaranya memberi salam kepada dia, dia nggak boleh jawab lagi, saudara. Kalau saudaranya meninggal dunia, nggak boleh dia sholatkan, karena dianggap kafir, saudara. Mensolatkan orang kafir nggak boleh, mendoakan orang kafir sudah mati nggak boleh, saudara. Dan kalau saudaranya tadi sudah dituduh kafir, nggak boleh lagi dikubur di pemakaman kaum muslimin. Bahkan antara dua orang saudara tadi tidak ada lagi hubungan pernikahan ataupun hubungan saling mewarisi, saudara. Putus. Jadi nggak gampang ngafirin orang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, tadi saya cerita sahabat Nabi, anak angkat Nabi yang bernama Usamah ibn Zaid. Betul? Saya cerita lagi soal Usamah sedikit, saudara, sebagai tambahan. Dalam suatu medan tempur, Usamah ini berhasil menjatuhkan musuhnya, saudara. Musuh sudah dikuasai, itu musuh mau dibunuh sama dia. Tahu-tahu si musuh kafir ini mengatakan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa yang dilakukan Usamah? Tetap dibunuh. Sebagian sahabat protes, ya Usamah, kenapa kau bunuh? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Usamah? Dia pura-pura masuk Islam. Dia tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh dibunuh. Dia pura-pura. Dia mengucapkannya untuk melindungi diri. Maka itu aku bunuh dia. Sebagian sahabat nggak puas dengan jawaban Usamah, saudara. Selesai perang, datang ke Madinah menghadap Nabi. Ceritalah sahabat kepada Nabi dalam majlis Nabi, saudara. Di situ hadir Usamah. Begitu habis diceritakan, saudara, apa kata Nabi? Nabi menatap Usamah dengan tajam di hadapan sahabat. Kata Nabi, ya Usamah, aku talta man qala la ilaha illallah. Hei Usamah, apa betul kau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah menjawab, ya Rasulullah, innahu qalaha, sesungguhnya dia mengatakan mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk melindungi diri saja, supaya aku tidak bunuh dia. Dia pura-pura masuk Islam. Apa kata Nabi, saudara? Ya Usamah, asaqta sadrak hatta ta'lama ma fi qalbi. Hei Usamah, apa kau sudah bedah dia punya dada? Kau sudah lihat dalam hatinya sehingga kau tahu kalau dia pura-pura? Diam Usamah, saudara. Akhirnya Nabi berkata di hadapan para sahabat, wallahi, kami Allah ma umirtu li an asukka ma fi butulin nas. Aku tidak diutus oleh Allah untuk membelah isi perut manusia. Aku tidak diutus oleh Allah untuk membedah dada manusia, melihat isi hati manusia. Tidak. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah akhirnya dia Islam, nggak boleh dikafirkan, apalagi dibunuh dengan tuduhan kafir. Urusan hati hanya Allah yang tahu. Al-hukmu bil-zawahir, hukum dengan yang zahir. Fa amma sarair nufawwiduha ilallah, kita serahkan kepada Allah, saudara. Subhanallah. Camkan baik-baik, orang kafir mau dibunuh dalam medan tempur, mengucapkan la ilaha illallah, belum melakukan perbuatan baik apapun, belum, baru la ilaha illallah saja. Nabi nggak boleh, Nabi larang sahabat untuk bunuh dia. Nggak boleh dihukumkan kafir, tetap dihukumkan Islam, saudara. Maka itu kepada tokoh-tokoh Wahabi di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seenaknya suka mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalian mesti sadar, kalian mesti tobat, kalian mesti takut kepada Allah. Apa kalian tahu yang kalian kafirkan itu? Sejak mereka lahir mereka sudah Islam. Sejak kecil sampai mereka dewasa mereka sudah mengucapkan berjuta kali la ilaha illallah. Sejak mereka kecil sampai hari ini, saudara, berapa banyak mereka mendirikan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mereka bayar zakat, mereka haji, mereka umroh, mereka tidak zina, mereka tidak korupsi, mereka tidak mencuri, mereka tidak melacur, mereka tidak tenggak minuman keras. Hanya gara-gara peringatan Maulid kau kafirkan, hanya gara-gara ziarah kubur kau kafirkan, hanya gara-gara tahlil kau kafirkan. Biadab. Masya Allah, itu saudaramu Muslim. Soal kita berbeda, silakan berbeda. Kalau
kau mau tahu dalil kami, tanya dulu dong. Hei Kiai, kenapa kau ziarah kubur? Tanya dong dalilnya. Hei Kiai, kenapa kau baca burdah? Hei Kiai, kenapa kau baca bersanji? Hei Kiai, kenapa kau tahlilan? Tanya dulu dong saudara. Kenapa? Sebab Ahlus Sunnah punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan saudara. Kami memperingati Maulid, kami punya dalil. Kami memperingati Isra Mi'raj, kami punya dalil. Kami melakukan tahlilan, kami punya dalil. Kami baca suratul Fatihah buat mayit, kami punya dalil. Kami ziarah kubur para ulama, para anbiya, kami punya dalil. Kami sholat subuh dengan kunut, kami punya dalil. Kami bersalaman setelah melaksanakan sholat, kami punya dalil. Kami doa dengan mengangkat tangan, kami punya dalil. Ini enggak nanya dong, katakan ishadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Persaksikanlah oleh kamu sekalian, sesungguhnya aku Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Aku tidak mengkafirkan seorang muslim pun walaupun berbeda mazhab, saudara. Maka itu silakan Anda buka kitab Ahlus Sunnah, saudara, melawan habis bid'ahnya Khawarij, melawan habis Mu'tazilah, melawan habis Syiah, melawan habis Qadariyah, melawan habis Jabariyah, melawan habis Murji'ah. Tapi Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan mereka, saudara. Ya, mereka sesat menyesatkan, bukan Ahlus Sunnah, tapi tidak boleh kita keluarkan mereka dari dairatul Islam. Haram. Mestinya mereka kita ajak dengan dialog untuk kembali ke dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kita mengkafirkan, apalagi memerangi mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu saudara, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gampang mengkafirkan sesama muslim, saudara. Jadi kalau ada orang ngaku sunnah, Ahlus Sunnah, dia kafir-kafirin orang, saudara, itu bukan Ahlus Sunnah, ahlul fitnah. Ahlul apa? Ahlul apa? Anda mau jadi ahlul fitnah atau Ahlus Sunnah?